Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi ataupun suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang memutuskan di balik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys, terhadap kartu yang saya pegang ini, apa yang akan terjadi baik dari diri kamu ataupun di luar dari diri kamu. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung dari energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja guys, terhadap kartu yang di depan saya ini, bagaimana energi diri kamu untuk saat ini. Muncul kartu The Devil, dimana kemunculan kartu The Devil ini seakan-akan menggambarkan situasi terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini sedang menerima suatu keadaan di mana keadaan tersebut merupakan ketidaknyamanan. Dan energi yang sedang kamu miliki untuk saat ini, saya lihat dan saya rasakan energi tersebut berupa energi negatif, energi yang berantakan. Saya melihat terhadap apa yang kamu pikirkan untuk saat ini, ada situasi di mana situasi itu berupa permasalahankah atau bisa saja berupa suatu penyakit. Di mana ketika diri saya mengatakan kata penyakit, kemungkinan diri kamu dari sisi fisik sedang drop, atau memang diri kamu sudah tidak mampu untuk bertindak. Kartu The Devil ini melambangkan unsur tanah yang berunsurkan zodiak Capricorn. Kenapa saya mengatakan zodiak Capricorn? Karena memang dari 12 zodiak Capricorn itu dikategorikan sebagai zodiak para pejuang. Dari sisi fisik sangat gampang untuk terkena penyakit.
Nah, saya tidak menarik dari zodiak Capricorn-nya, tetapi saya menarik dari kata The Devil terhadap kartu yang saya pegang ini. Apabila saya mengkaitkan terhadap diri kamu, baik dalam kondisi perasaan ketika berhubungan LDR ataupun ketika menjalankan suatu rumah tangga ataupun suatu single parent ataupun hubungan twin flame ataupun hubungan toksik ataupun di dalam segi pekerjaan kamu serta di dalam segi keuangan kamu dan di dalam usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan. Kemunculan kartu ini sudah cukup jelas menggambarkan energi yang kamu miliki untuk saat ini. Berantakan, ketidaknyamanan, dan semuanya tidak sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemungkinan energi yang kamu rasakan untuk saat ini yang menerima suatu kondisi ketidaknyamanan, kemungkinan hal tersebut bisa saja dibuat oleh orang lain, apakah pasangan kamu, atau memang rekan kerja kamu, atau memang rekan bisnis kamu. Seakan-akan mereka itu ingin menyalahkan diri kamu, seakan-akan mereka itu ingin menyerbu diri kamu, seakan-akan mereka itu ingin menyerang diri kamu, seakan-akan mereka itu ingin membuat diri kamu berada di dalam satu zona, di mana zona tersebut berupa titik terendah. Kamu bingung dengan situasi yang kamu rasakan untuk saat ini. Dengan kata lain, ibaratnya kamu ingin mengharapkan seseorang kembali terhadap diri kamu, dan seseorang pun mengharapkan diri kamu kembali terhadap diri dia, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena memang situasilah yang membuat semuanya. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemungkinan ketika diri kamu yang memiliki pasangan dan masih berdampingan dari sisi materi yang akan saya katakan, saya melihat diri kamu dan pasangan kamu di sini sedang berjuang, sedang berusaha keras untuk memperbaiki hal tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi kamu yang single parent, kondisi kamu tidak menyenangkan, tetapi kamu berusaha untuk membuat orang lain senang terhadap diri kamu. Apa yang kamu berikan terhadap orang lain, sehingga orang lain bisa tersenyum terhadap diri kamu, itu bukan suatu gambaran yang berada di dalam hati kamu. Sebenarnya hati kamu itu menangis, sebenarnya hati kamu itu bersedih dan ingin menjerit. Karena kartu pertama muncul kartu iblis yang menginginkan seseorang itu berada di dalam situasi kehancuran, berada di dalam situasi kepahitan, berada di dalam situasi yang menerima suatu penyakit. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Bukan hanya suatu penyakit ataupun suatu kondisi yang tidak nyaman yang kamu terima, tetapi kemunculan kartu kedua pun kamu terima, berupa kerasisan, berupa kemiskinan, berupa kebangkrutan.
Bisa saja kemiskinan ini kamu terima karena memang kondisi kamu sudah dihancurkan oleh pihak lain, atau memang ada unsur kesengajaan. Saya tidak mau menyudutkan seseorang dan saya tidak mau menjadi provokator terhadap diri kamu. Tetapi kedua kartu ini yang menggambarkan apa yang telah kamu rasakan untuk saat ini. Inilah energi yang kamu miliki untuk saat ini. Walaupun diri kamu bisa tersenyum, bisa ketawa terhadap orang lain, saya melihat senyuman ataupun rasa bahagia yang kamu berikan terhadap orang lain itu bukan menggambarkan bagaimana yang ada di dalam hati kamu. Itu dia guys. Nah, bagaimana di bagian kedua? Apa yang kamu pikirkan terhadap kedua kartu yang sudah kamu terima ini? Muncul kartu Knight of Wands. Ada dua arti di sini. Arti pertama, seseorang yang sengaja mempermainkan diri kamu, seseorang yang sengaja membuat diri kamu berada di dalam suatu kondisi ketidaknyamanan, dan seseorang sengaja membuat diri kamu berada di dalam zona paling terendah. Arti kedua, dengan kemunculan kartu Knight of Wands, bisa saja seseorang akan hadir di dalam kehidupan kamu, di mana seseorang yang akan hadir terhadap diri kamu, dia akan memberikan atau menyembuhkan diri kamu dari situasi terhadap dua kartu ini. Karena memang seseorang yang akan hadir terhadap diri kamu, dia sudah lama memantau diri kamu, dan dia pun sudah mengetahui bagaimana rasa kesakitan yang kamu terima. Kalau saya menutup kedua kartu inilah yang sedang kamu pikirkan. Seseorang yang mempermainkan diri kamu dan seseorang yang sedang kamu harapkan untuk datang di dalam kehidupan diri kamu. Bagaimana kartu di samping dari Knight of Wands? Wow, muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang yang menusuk satu orang, di mana ketika pedang itu menusuk satu orang tersebut, membuat posisi seseorang tersebut menjadi kacau, menjadi tidak karu-karuan, menjadi seseorang yang selalu berpikiran negatif. Ini dia guys. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, sisi positifnya, kemungkinan diri kamu mengharapkan seseorang akan hadir di dalam kehidupan kamu, tetapi ketika dia hadir di dalam kehidupan kamu, justru kamu memberikan suatu respon di dalam diri kamu, apakah ini orang berniat baik atau memang ini orang akan membuat diri saya bahagia. Karena saya tidak mau ketika diri dia datang kepada diri saya tidak mau menerima yang namanya situasi yang pernah saya rasakan, berupa ketidaknyamanan, berupa penyakit, berupa hubungan yang dijalankan berdasarkan pengkhianatan ataupun suatu kemiskinan. Inilah kedua kartu inilah yang sedang kamu pikirkan. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Muncul kartu ini guys. Secara tidak langsung, energi yang saya rasakan terhadap getaran yang kamu berikan kepada saya
Sebenarnya diri kamu itu ingin mendambakan suatu hubungan di mana hubungan itu berupa keharmonisan, berupa suatu kebahagiaan, berupa suatu kenyamanan. Kamu menginginkan hal ini. Kalaupun diri saya kehadiran seseorang dan seseorang itu bisa memberikan saya kebahagiaan, saya sangat bersyukur. Karena yang saya damba-dambakan untuk selama ini, karena yang selama ini saya pikirkan, saya ingin membentuk suatu keluarga di mana keluarga itu bisa saling melengkapi, bisa saling memberi, dan bisa saling memberikan suatu kebahagiaan. Kartu ini menggambarkan seseorang mengharapkan suatu bentuk keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang melengkapi. Kartu inilah yang sedang kamu harapkan. Kartu inilah yang sedang kamu damba-dambakan. Nah, bagaimana di bagian ketiganya, guys? Muncul kartu Price of the Disc. Kalau saya melemparkan posisi diri kamu di bagian pertama dan satu energi saya lemparkan di posisi belakang, kemungkinan satu energi yang berada di bagian belakang yang mengendalikan diri kamu, yang mengontrol diri kamu, di mana dengan dia mengendalikan diri kamu, kamu tidak menerima yang namanya suatu bentuk hubungan yang harmonis, tetapi diri kamu menerima suatu kekacauan. Bukan hanya suatu kekacauan, tetapi situasi ketidaknyamanan pun kamu dapatkan. Bukan hanya itu juga, tetapi diri kamu pun menerima yang namanya kemiskinan. Bukan hanya kemiskinan juga kamu terima, tetapi ada seseorang yang hobi bermain di dalam perbuatan cinta. Luar biasa seseorang yang mengendalikan diri kamu ini. Saya tidak mau berbicara terhadap diri kamu saja, tetapi saya pun berbicara terhadap energi di luar dari kamu. Bisa saja saya putar balikan kata-kata saya, bisa saja diri kamu yang mengendalikan seseorang, di mana diri kamu mengendalikan seseorang tersebut, membuat diri dia ingin pergi dan membuat diri dia berpikiran ingin jauh terhadap diri kamu. Nah, bagaimana kartu di samping Price of the Disc? Wow, seseorang mengendalikan terhadap satu energi, di mana satu energi yang sudah menerima suatu pengendalian tersebut, dia berusaha untuk keluar dari zona tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, kemungkinan munculnya kartu The Three of Wands akan ada satu kesepakatan di sini, akan ada satu keputusan di sini, akan membuat diri kamu tersenyum bahagia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ada saya lihat di sini satu energi yang sedang berusaha untuk mengadu nasib di luar kota, atau mungkin ada seseorang yang sudah menjalin suatu komunikasi terhadap seseorang, di mana komunikasi tersebut posisinya di luar kota. Dan kemungkinan ada satu energi di sini saya lihat sedang berusaha untuk
menjual sesuatu, di mana ketika dia menjual sesuatu tersebut, dia berpikiran bisa memperbaiki keadaan diri dia. Kartu terakhir muncul kartu Queen of Cups. Seseorang yang mengendalikan diri kamu, tetapi diri kamu ingin keluar. Ketika diri kamu ingin keluar, kamu masih menyimpan suatu rasa kesensitifan, di mana rasa kesensitifan ini membuat diri kamu berpikiran terhadap seseorang yang akan hadir kepada diri kamu. Mudah-mudahan dia tidak memberikan diri kamu suatu kekacauan, mudah-mudahan diri dia tidak memberikan diri kamu suatu kemiskinan, dan mudah-mudahan diri kamu tidak diberikan suatu kondisi ketidaknyamanan, tetapi diri kamu diberikan suatu kebahagiaan dan kenyamanan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.